Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi, kepada Rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas negara. Di apa saja yang menjadi tugas-tugas negara. Ya. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan bagi yang belum menekan tombol lonceng, silahkan dihidupkan tombol lonceng, di subscribe juga agar semakin berkembang channel ini. Dan silahkan nanti bagikan dan share kepada yang lain agar kita mendapatkan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan saling membagi. Baik. Yang pertama, pembahasan kita hari ini adalah apa saja yang menjadi tugas-tugas pokok negara. Ya. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melindungi negara dan masyarakat. Tugas negara itu melindungi negara dan masyarakatnya. Yang ketiga, yang menjadi topik kita hari ini adalah memperkokoh persatuan dan persaudaraan umat. Nah, itu tiga pembahasan kita tentang tugas-tugas pokok negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kalau kita tahu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya. Dan ini pun juga sesuai sebenarnya apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini dengan ketentuan-ketentuan atau azas-azas yang diletakkan oleh agama ini kepada suatu bangsa. Nah, dan ini tercermin di dalam pembukaan undang-undang ini. Baik. Oleh karena itu, ya, memelihara keamanan dan ketertiban yang merupakan salah satu tugas pokok negara kita. Tugas pokok negara ini adalah memberikan rasa aman dan rasa tertib kepada masyarakat dan rakyatnya. Jadi kita sama-sama tahu, ya, kita yang menjadi warga negara yang baik ini, ya, tentu kita akan mendapatkan keamanan dan ketertiban oleh negara kita. Oleh karena itu, negara harus hadir yang memberikan rasa aman, rasa tertib kepada seluruh tumpah darah rakyatnya, baik dari Sabang sampai Merauke, ya, karena memang itulah yang menjadi tugas pokok daripada negara kita ini. Ya, itu dari pandangan sosial. Ya, baik. Lalu kalau kita lihat berbagai macam hadis juga menjelaskan seperti itu. Ya, misalkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Qais, beliau mengatakan, qala Abu Bakar ba'da an hamidallahu asna alaihi, ya, apa katanya, ya ayuhan nas innakum taqra'una hazil ayah wa tada'unaha ala ghairi mawadhi'ah alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, katanya. Ya. Setelah mengucapkan pujian, ya, dan mengagungkan Allah, Abu Bakar berkata, wahai manusia, kalian telah memecahkan ayat ini,
namun kalian tidak meletakkan sebagaimana mestinya. Jagalah dirimu. Ya. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Al-Maidah ayat 105. Wahab menyebutkan dari Khalid, Abu Bakar berkata, kami mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang melihat kezaliman kemudian tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa kepada orang secara merata. Jadi kita sebagai bangsa, sebagai putra tanah air ini, rasa aman dan tertib adalah satu hal yang tak bisa kita tawar-tawar. Ya, dan tidak hanya sebenarnya tugas negara saja yang menciptakan keamanan dan ketertiban. Nah, bahkan sudah mulai dari kita, ya, dari kita masyarakat ini harus menciptakan keamanan dan ketertiban. Nah, bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya manusia atau siapapun, kata Nabi, ketika dia melihat suatu kezaliman, ya, baik itu tidak aman ataupun tidak tertib, maka dia tidak mencegahnya. Takutnya nanti dia akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat misalkan sesuatu perbuatan yang mengancam keamanan, ya, sebagai warga yang baik, ya, kita harus mencegahnya. Ya. Misalkan ini memberikan dampak yang negatif atau menciptakan rasa yang tidak aman untuk kesatuan bangsa dan negara kita ini, dan sebagai umat beragama Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya dan warga dan bangsa Indonesia secara umumnya, ya kita berkewajiban untuk menciptakan rasa aman. Ya, kalau kita melihat ada situasi dan kondisi yang membuat dan mengancam keamanan untuk kita bersama, ya kita harus terlibat aktif di sana. Ya, sesuai dengan proporsi kita. Ya, kalau kita misalkan penegak hukum, ya tertibkanlah. Atau misalkan kita tidak memiliki wewenang, misalkan, ya kita laporkan kepada pihak berwajib, misalkan, bahwa ada suatu kelompok atau ada beberapa orang misalkan akan membuat keributan, akan membuat sesuatu yang tidak aman. Nah, maka kita mesti memberikan tindakan di sini. Nah, jangan malah kita acuh tak acuh saja, oh nggak apa-apa, biar aja lah mereka yang membuat keonaran. Nggak apa-apa lah, biarlah mereka yang merusak fasilitas dan segala macamnya, untungnya nggak ada sama saya. Tak boleh seperti itu. Nah, ya. Jadi kita harus ikut aktif dalam menciptakan situasi aman dan tertib di dalam masyarakat. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tugas pokok negara itu adalah melindungi negara dan masyarakat. Ya. Melindungi negara dan masyarakat. Jadi, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya harus melindungi negara dan masyarakatnya dari berbagai macam ancaman. Ya, itu menjadi tugas pokok. Ya, jadi ini sesuai seperti apa yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Dari segi kacamata agama Islam kita baca, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dhaif. Ya, seorang hamba yang beriman, yang kuat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah, ya, ketimbang seorang yang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap sesuatu itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, ya, wasta'in billah wa la ta'jaz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu 'amal syaitan. Ya, apa kata Nabi? Mukmin yang beriman, yang kuat, lebih baik daripada mukmin yang tidak kuat atau yang lemah. Ya. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah
dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Ya, apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini, tentu begitu. Nah, ini saya itu tidak akan menjadi begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan terlaksana. Oleh karenanya, ungkapan seandainya itu akan membuka jalan bagi syaitan. Nah, baik, ini kan menunjukkan kepada kita untuk melindungi negara kita ini, ya, dan masyarakat ini memang menjadi tugas pokok negara. Dan semua kita warga negara yang baik pun juga ikut andil dalam melindungi negara kita ini. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi, seorang mukmin yang kuat, baik kuat dari segi fisik, kuat dari segi mental, kuat dari segi ekonomi, ya, kuat dari segi apapun yang baik, itu akan lebih bisa melindungi negara dan masyarakat ini. Nah, jadi oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, baik kuat jasmaninya, kuat rohaninya, ya, kuat keimanan, kuat ekonomi dan segala macamnya, ya, dan kuat dalam bidang apapun. Itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Dan ada juga hadis mengatakan kepada kita bahwasanya Sumamah bin Syafi, dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, aku dengar Rasulullah SAW ketika itu beliau berkhutbah di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Nah, jadi sebenarnya hadis ini menganjurkan kepada kita bahwa kita ahli dalam memanah. Ya, latihanlah. Ya, artinya dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, dan siapkanlah untuk menghadapi, ya, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ya. Artinya kita harus memiliki skill. Ya. Apakah skill memanah misalkan, ya, atau skill menembak misalkan. Ya, apa salahnya kita memiliki skill ketika dibutuhkan oleh negara ini nanti dalam kondisi darurat, ya, kita sudah memiliki skill. Nah, coba misalkan kalau seandainya misalkan nanti genting negara kita ini dan kita terlibat dalam membantu memperjuangkan negara kita ini, misalkan auzubillah, kita kan tidak ingin negara kita ini berperang. Nah, misalkan kalau seandainya nanti, ya, tidak ada jalan lain selain daripada itu, ya, tidak ada jalan lain mempertahankan negara kita ini selain kita untuk menghadapi musuh misalkan. Nah, sementara kita tidak memiliki kecakapan, mana yang lebih baik? Kita memiliki keahlian atau tidak? Tentu kita memiliki keahlian. Jadi tidak ada lagi waktu untuk belajar, tidak ada lagi waktu coba-coba, karena kondisi genting misalkan, kita tinggal siap terjun di tengah masyarakat, di tengah gejolak yang ada misalkan. Ketika kita diminta misalkan oleh angkatan kita misalkan untuk bersama-sama, ya, membantu negara ini, memperjuangkan bangsa ini dari rongrongan atau penjajahan bangsa asing misalkan. Nauzubillah misalkan, ya, kalau kita berada dalam keadaan yang genting, sementara kita sudah punya skill, apakah itu memanah, apakah itu menembak, apakah itu menjalankan mesin, menjadi pilot dan menjadi yang lain, itu kan tentu lebih baik daripada kita tidak memiliki apa-apa. Nah, itu mana hadis ini. Jadi kita mesti berbekal, ya, berbekal, ya, berbekal untuk diri kita, ya, berbekal untuk kejayaan umat Islam ini, dan berbekal juga untuk negara yang kita cintai ini. Nah, ini yang kedua, ya. Sebenarnya banyak, ya, di hadis yang lain pun juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Justru kita diajarkan untuk memanah, menunggang kuda misalkan, kan banyak sebenarnya.
maka bekalilah diri kita dengan skill. Kan juga banyak, apakah itu karate misalkan, puncak silat, atau olahraga lain yang membuat kita kuat. Ya. Oke, baik. Tak berlama-lama kita di sini. Baik. Yang ketiga, tugas negara itulah memperkokoh persatuan dan persaudaraan umat. Nah, ini. Jadi tugas negara itu adalah memperkokoh persatuan dan persaudaraan umat. Jadi kita juga sebagai bangsa yang baik, kita harus membuat hal-hal yang mempersatukan dan memperkokoh persaudaraan umat ini. Jangan kita malah yang membuat persaudaraan dan persatuan yang sudah ada, yang ditinggalkan baik misalkan oleh nenek moyang kita ini, malah kita pula yang ikut untuk meruntuhkannya sedikit demi sedikit. Nah, ini tidak boleh ini. Nah, agama Islam pun juga mensupport ini untuk memperkokoh persatuan dan persaudaraan umat ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim misalkan dari Abi Hurairah, apa katanya? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhwal muslim la yuzlimuhu wa la yadkhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna." Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bismi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhah muslim, kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ada hadis yang disampaikan oleh baginda kita Muhammad SAW. Apa katanya? Janganlah kalian saling mendengki. Tidak boleh kita saling mendengki. Janganlah saling memfitnah. Tidak boleh saling memfitnah. Jangan saling membenci dan saling memusuhi. Janganlah ada seorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim yang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu kan bagus sebenarnya ajakan dari agama kita ini. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Lalu Nabi menunjukkan kepada dadanya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Seorang yang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudara sesama muslim, muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan karma. Ini kan menunjukkan kepada kita betapa agungnya agama Islam kita ini. Menjunjung ya persatuan dan persaudaraan umat Islam. Pun juga dianjurkan kita dalam bersatu dalam negara Republik Indonesia ini secara tidak langsung. Oleh karena itu, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya. Dan ada juga hadis yang lain, contohnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantulah dan tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang teraniaya. Faqala rajul, maka bertanya seorang sahabat kepada Rasul, ya Rasul, ansuruhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Qala tahjuruhu. Ya Nabi, mungkin kami bisa membantu saudara kami yang dizalimi. Lalu bagaimana pendapatmu kalau kami membantu saudara kami yang menzalimi? Bagaimana mungkin kami bisa membantunya? Apa kata Nabi? Pegang tangannya agar dia tidak berbuat zalim. Nah, itu kan contoh ajaran yang baik di agama kita ini. Ya. Misalkan kalau ada orang yang memecah belah umat ini dan menghancurkan bangsa kita ini misalkan, kita bisa membantu orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Ya, kalau orang yang zalimi mudah, tapi kalau orang yang ingin merusak atau menzalimi daerah atau wilayah kesatuan ini, bagaimana cara kita? Ya, kita cegah, kita stop, kita katakan kepadanya, ini perbuatan yang tidak bagus, ini perbuatan yang memecah belah NKRI misalkan. Itu bagian daripada kita menolong orang yang menzalimi. Ya, kita pegang tangannya, kita sampaikan kepadanya, kita nasihati, oh itu boleh, ini merusak, ini membuat zalim, ini memecah belah umat, ini memecah belah negara dan segala macamnya. Seperti itulah kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Islam sesuai dengan namanya adalah agama yang selamat. Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan keselamatan untuk semua alam ini. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan
pada materi yang keempat ini dapat bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah untuk kesempatan yang lain nanti kita sampaikan dalam materi dan topik yang lain. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.